Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Arifah dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan makalah pengantar tata hukum Indonesia yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan, di mana hukum ketenagakerjaan mempunyai sejarah. Asal mula adanya hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa fase. Jika dilihat dari abad ke 120 sebelum Masehi, ketika bangsa ini mulai sudah mengenal adanya gotong royong antara anggota masyarakat, dan di mana gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga kerja tambahan dari luar kalangan keluarga dan dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tenaga. Sifat gotong royong ini memiliki nilai luhur dan diyakini membawa kemaslahatan karena beritikat kebaikan, kebijakan, dan hikmah bagi semua orang. Dan gotong royong ini nantinya menjadi sumber terbentuknya hukum ketenagakerjaan adat, di mana pengaturannya tidak secara tertulis, namun hukum ketenagakerjaan adat kebiasaan ini merupakan identitas bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad. Oke, selanjutnya, pada saat masa kedudukan Hindia Belanda, kasus perbudakan semakin meningkat. Perlakuan terhadap budak sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Satu-satunya penyelesaiannya adalah mendudukkan para budak pada kedudukan manusia merdeka, baik sosiologis maupun yuridis dan ekonomis. Oke, selanjutnya ada asas hukum ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral, pusat dan daerah. Artinya asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Adapun asas hukum ketenagakerjaan adalah pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsionalitas sektoral pusat dan daerah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi A. Memberdayakan dan memberdayagunakan pekerja sesuai optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dari daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Oke, yang selanjutnya ada ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Menurut Logeman, ruang lingkup suatu hukum ialah suatu keadaan di mana berlakunya hukum itu sendiri. Menurut teori Legoman ada 4 ruang lingkup hukum, antara lain: yang pertama, lingkup pelaku pribadi; yang kedua, lingkup pelaku menurut waktu; yang ketiga, lingkup pelaku menurut wilayah; dan keempat, lingkup pelaku menurut hal ihwal. Oke, yang selanjutnya ada pengertian dan perkembangan hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perburuhan pada khususnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengertian hukum ketenagakerjaan adalah lebih luas dibanding perburuhan sebagaimana dalam KUHP Perdata. Namun demikian, pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan masih mempergunakan beberapa undang-undang yang dikeluarkan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Oke, ada di sini hukum ketenagakerjaan berdasarkan definisi para ahli. Saya mengambil salah satunya. Menurut A.H. Nolenhar, hukum ketenagakerjaan atau architect adalah bidang dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan penguasa serta antara tenaga kerja dengan tenaga kerja yang lain. Baik, kita berlanjut pada perkembangan hukum ketenagakerjaan. Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia sudah ada sebelum masa kemerdekaan. Hanya saja pihak yang mengeluarkan hukum tersebut bukan pemerintah Indonesia, tapi penjajahan Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, hukum terkait ketenagakerjaan dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam perjalanannya, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan itu dimulai dari era penjajahan Belanda yang memberlakukan hukum perbudakan, era Orde Lama dan era Reformasi dan era Orde Baru. Baik, kita berlanjut pada hakikat dan sifat hukum ketenagakerjaan. Secara yuridis, hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah sama, walaupun secara sosial dan ekonomi kedudukan antara pekerja dan pengusaha adalah berbeda. Dan segala sesuatu mengenai hubungan kerja diserahkan kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk melindungi pekerja. Peraturan mana adalah mengatur tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan turut serta melindungi pihak yang lemah, pekerja atau buruh, dari kekuasaan penguasa, guna menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Oke, dengan demikian pada hakikatnya hukum kerja dengan semua peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk melaksanakan keadilan sosial dengan jalan memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh terhadap kekuasaan penguasa. Tujuan tersebut akan tercapai apabila pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang melanggarnya. Baik, kita beralih ke pre-employment, during employment, dan post-employment. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara lain menyebutkan bahwa tiap-tiap tenaga kerja berhak atas pekerja dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki. Adapun ruang lingkup tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah pre-employment, during employment, dan post-employment. Selain itu, tenaga kerja berhak atas pembinaan dan perlindungan dari pemerintah. Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dalam pelaksanaan secara operasional terbagi menjadi 3. Oke, yang pertama pre-employment. Pre-employment biasanya sebelum masuk kerja. Di situ biasanya ada latihan kerja. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah melalui latihan kerja baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Dengan latihan kerja pemerintah dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga kerja dengan memberikan serta meningkatkan keterampilan dan keahlian guna membentuk sikap kerja, mutu kerja, dan produktivitas kerja. Baik, ada yang kedua, during employment atau dalam hubungan kerja.
Sejak campur tangan pemerintah dalam masalah hubungan kerja, maka hukum ketenagakerjaan yang mengatur semua aspek hubungan ketenagakerjaan bergeser arahnya ke hubungan privat menjadi hubungan publik. Akan tetapi, tetap menjalin kebebasan tenaga kerja dalam bidang ketenagakerjaan seperti memilih bidang kerja yang sesuai. Perjanjian kerja merupakan pangkal tolak daripada perkembangan hukum ketenagakerjaan. Dasar ini dan untuk masa yang akan datang mendewasakan atas asas demokrasi yang beritikat musyawarah dan mufakat. Perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha ini sangat diperlukan untuk yang pertama, memberikan landasan pada jiwa dan falsafah Pancasila. Yang kedua, memberikan arah agar perjanjian kerja benar-benar menciptakan kondisi yang tetap, yang lebih mantap. Kita pada poin terakhir, yaitu post employment atau sesudah bekerja. Yang dimaksudkan dalam post employment ini antara lain tabungan hari tua atau pensiun yang merupakan bagian dari program jaminan sosial tenaga kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja ini secara keseluruhan meliputi asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian. Iuran tabungan hari tua ini ditanggung secara bersama antara tenaga kerja dan pengusaha atau perusahaan. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Umi Marfuah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Aulia Nur Arifah. Ya, langsung saja kita masuk ke materi G, hubungan kerja dan norma kerja. Yang pertama, perjanjian kerja dan hubungan industrial. Pengertian perjanjian kerja dalam KUH Perdata pasal 1601 titel 7 A buku 3 tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan menyatakan bahwa selain perjanjian untuk melakukan ancaman, jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan yang khusus untuk itu dan untuk syarat-syarat yang diperjanjikan. Dan jika itu tidak ada oleh karena kebiasaan, maka ada dua macam perjanjian, dengan mana pihak yang lain dengan menerima upah, perjanjian perburuhan, dan pemborong pekerjaan. Peraturan yang mengatur perjanjian kerja adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Pengertian hubungan kerja antara pelaku proses produksi baik barang maupun jasa pada dewasa ini lebih dikenal dengan istilah hubungan industrial, yang merupakan suatu peningkatan tata nilai kaidah hukum ketenagakerjaan. Yang kedua, unsur-unsur dalam perjanjian kerja. KUH Perdata pasal 1320 menyatakan sahnya perjanjian. Yang A, mereka sepakat untuk mengikatkan diri. Yang B, cakap untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga atau yang C, suatu hal tertentu. Yang terakhir, suatu sebab yang halal. Yang ketiga, bentuk perjanjian kerja. Dalam praktik dikenal dua bentuk perjanjian, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang A, tertulis, diperuntukkan perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertentu atau adanya kesepakatan para pihak bahwa perjanjian yang dibuatnya itu menginginkan dibuat secara tertulis agar adanya kesepakatan hukum.
Sedangkan tidak tertulis bahwa perjanjian yang oleh undang-undang tidak diisyaratkan dalam bentuk tertulis. Yang keempat, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja. Hubungan subjek dari perjanjian kerja adalah orang-orang yang terikat perjanjian yang dibuatnya. Hak dan kewajiban subjek kerja, di mana hak merupakan suatu tuntutan dan keinginan yang diperoleh oleh subjek kerja, pengusaha, dan pekerja. Sedangkan kewajiban adalah para pihak disebut prestasi. Yang kelima, berakhirnya perjanjian kerja. Alasan berakhirnya perjanjian kerja itu ada 5. Yang pertama, pekerja meninggal dunia. Yang kedua, berakhir karena jangka waktu perjanjian. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan. Yang keempat, adanya keadaan atau kejadian yang dicantumkan dalam perjanjian kerja. Yang terakhir atau yang kelima, pemutusan hubungan kerja. Kita masuk materi yang H, peraturan perusahaan. Apa sih peraturan perusahaan itu? Yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesepakatan kerja merupakan salah satu sarana pendukung pelaksana hubungan industri Pancasila yang dari waktu ke waktu perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang pertama, perjanjian kerjasama. Yang kedua, pembinaan norma kerja. Ya, kita langsung ke materi yang ke I, perlindungan tenaga kerja. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja bukanlah masalah kecil bagi pengusaha. Dengan terjadinya kecelakaan kerja, maka akan menimbulkan kerugian yang berupa hilang atau berkurangnya kesempatan kerja, modal, dan lain sebagainya. Yang kedua, program jaminan sosial tenaga. Tenaga kerja sebagai salah satu unsur pembangunan yang mempunyai kegiatan produktif perlu mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap kesejahteraannya. Perlindungan tersebut diberikan baik semasa pekerja dan dalam hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Berarti perlindungan tenaga kerja ini berlaku untuk yang masih aktif kerja dan tidak aktif kerja. Yang ketiga, perlindungan upah. Upah pada dasarnya merupakan imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Kita masuk materi yang ke J, perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan. Yang pertama, kebijakan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah diterapkan prinsip-prinsip terciptanya suatu penyelesaian yang didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga penyelesaian tersebut sedapat mungkin tidak menimbulkan konflik antara para pihak. Yang ketiga, tata cara pemutusan hubungan kerja. Ada hal yang harus diperhatikan dalam pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pengusaha harus mengadakan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pekerja yang akan di PHK. Yang kedua,
mengajukan permohonan penetapan secara tertulis disertai dasar dan alasan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Yang ketiga, sebelum adanya penetapan, maka masing-masing pihak tetap melakukan kewajibannya. Yang keempat, pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap hal di atas berupa tindakan skorsing kepada pekerja. Berarti perlindungan tenaga kerja ini berlaku untuk yang masih aktif kerja dan tidak aktif kerja. Yang ketiga, perlindungan upah. Upah pada dasarnya merupakan imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Kita masuk materi yang ke J, perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan. Yang pertama, kebijakan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah diterapkan prinsip-prinsip terciptanya suatu penyelesaian yang didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga penyelesaian tersebut sedapat mungkin tidak menimbulkan konflik antara para pihak. Yang ketiga, tata cara pemutusan hubungan kerja. Ada hal yang harus diperhatikan dalam pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pengusaha harus mengadakan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pekerja yang akan di-PHK. Yang kedua, mengajukan permohonan penetapan secara tertulis disertai dasar dan alasan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Yang ketiga, sebelum adanya penetapan, maka masing-masing pihak tetap melakukan kewajibannya. Yang keempat, pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap hal di atas berupa tindakan skorsing kepada pekerja yang sedang dalam proses PHK. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan. Landasan hukum ketenagakerjaan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keperpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Hukum ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan terhadap buruh atau pekerja dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan yang dapat tercipta dengan adanya peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Meskipun para pihak, buruh atau pekerja dan pengusaha dapat membuat perjanjian dengan bebas, tetapi tidak cukup memberikan perlindungan, mengingat kedudukan para pihak tidak sama, terutama buruh atau pekerja secara sosial ekonominya lemah. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dengan materi kami, yaitu hukum ketenagakerjaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.